Seorang wanita berstatus mahasiswi ditemukan tewas di area pintu keluar parkir di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Semarang. Puluhan hektar air tambak di Desa Dasun tercemar limbah. Seorang pemuda Pati berhasil menyabet penghargaan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dengan kategori lukisan presiden terbanyak dari rangkaian nama desa di Indonesia. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari. Inilah Jateng hari ini. Seorang wanita berstatus mahasiswi ditemukan tewas di area pintu keluar parkir di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Semarang. Korban yang diduga bunuh diri tersebut jatuh dari lantai 4 tempat parkir mobil. Belum diketahui motif korban memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dari video amatir, terlihat jenazah wanita tengkurap di area pintu keluar pusat perbelanjaan di Jalan Pemuda Kota Semarang. Wanita muda ini tergeletak setelah diduga terjun bebas dari lantai 4 tempat parkir gedung mal. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian dan menelusuri kedatangan dan jalur yang dilalui selama berada di dalam mal. Di lantai 4 tempat parkir gedung mal ditemukan tas yang diduga milik korban. Di dalam tas polisi menemukan tanda pengenal dan surat wasiat korban. Dari tanda pengenal korban, diketahui korban berinisial NJW berusia 20 tahun, seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Semarang yang beralamat di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian. Saya kira malah pelem jatuh. Bapak lagi jaga parkir di sini tadi ya? Sana Pak, sana. Berarti suaranya cukup kencang dong Pak ya? Ya kencang. Terus itu banyak yang dengar Pak, warga Pak? Ya kurang tahu ya kok warga dari Paragon ke sana tuh kok kamar lain Teriak-teriak gitu. Ya atau? itu ada apa, saya malah gitu. Berarti awalnya tahunya itu orang-orang dari pengunjung itu teriak-teriak ada apa gitu Pak? Dari itu masalahnya dari Orang yang jalan dari sana itu ya? Indikasi korban jatuh dari lantai 4 parkiran mobil ya, parkiran mobil. Kalau 1 meter ini ada 5 meter, berarti kurang lebih 20 meter, kurang lebih ya, kurang lebih dari ketinggian 20 meter. Parah adalah mohon maaf di bagian kepala sementara itu, karena saat ini posisi jenazah sudah di Rumah Sakit Karyadi, sudah dilakukan pemeriksaan oleh forensik. Untuk hasilnya nanti akan kita kembangkan dari identitas korban dan penyebab utama lukanya apakah selain di kepala ada. Dan izin temuannya jam berapa kan? Tadi ditemukan jam berapa? Masih 17.20 ya, 17.20 pihak dari manajemen mall atau Polas Paragon menghubungi saya secara via telepon. Jadi dugaan tetap bunuh diri atau seperti apa Dan untuk sementara ini? Kalau dugaan sementara sesuai yang ditemukan di tas ya tadi ya, dugaan sementara ada kemungkinan dugaan bunuh diri ya, karena di dalam tasnya tadi ditemukan juga secari surat yang kalimatnya seolah-olah berpamitan dengan keluarga. Setelah dilakukan identifikasi terhadap korban, polisi kemudian mengevakuasi ke mobil jenazah. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jenazah wanita tersebut dibawa ke rumah sakit. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, LKD yang berada dekat dengan tambak yang juga menjadi satu-satunya pasokan air bagi tambak di Desa Dasun diduga tercemar limbah. Pasalnya air tersebut berbusa dan bertahan lama. Inilah air dari kali dialirkan ke salah satu tambak di Dasun. Air terlihat berbusa dan menggumpal di pinggir. Para petani tambak menduga air kali tersebut sudah tercemar limbah. Limbah tersebut disinyalir juga berasal dari hasil pembuangan limbah industri. Kondisi ini berdampak dengan tidak tumbuh kembangnya ikan, udang, dan menurunnya kualitas garam petani.
Menurut Danar, salah satu petani tambak dasun, air kali yang dialirkan ke tambaknya warnanya berubah-ubah dan ikan organik tidak tumbuh dan berkembang. Terkait kondisi ini, dirinya meminta pemerintah mau turun tangan melakukan penelitian dan penanganan. Menurut saya sudah ada efek pencemaran, Mas. Terus ambang busanya itu cenderung ada warnanya. Jadi banyak busa sekarang. Terus perkembangan ikan yang saat saya organik dulu saya itu organik terus, Mas. Nggak pernah pakan pelet. Jadi bandengnya itu pasti manis. Terkenal lah bandeng dasun itu. Nah, sekarang perkembangannya itu udah selama 3-4 tahun ini kok perkembangannya kok agak sulit gitu. Banyak nggak bisa gemuk panjang tapi nggak bisa itu, artinya kan organiknya itu banyak yang berkurang. Kira-kira limbah dari mana, Pak? Juga limbah dari apa nih? Kalau air ya pastinya cairan, Mas, gitu. Ya saya nggak tahu itu limbah dari mana. Coba nanti diteliti di laboratorium. Ia juga berharap masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan pihak industri memiliki tempat pembuangan limbah yang standar. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Kita ke Pati pemirsa, kandang ayam yang berada di Desa Serut Sadang, Kecamatan Winong telah sesuai dengan prosedur kandang, namun letaknya yang berdekatan dengan rumah penduduk sekitar 100 meter telah mengganggu aktivitas warga. Kabid Peternakan Dispertan Pati menyebut jika merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia menyebutkan kandang ayam dengan permukiman minimal berjarak 500 meter. Anak yatim kan tidak jalurnya, anak yatim kan sudah ada sendiri. Usai meninjau lokasi dan berkoordinasi di kantor Kepala Desa Serut Sadang, Andi Hirawadi, selaku Kabid Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Pati menuturkan,
Kandang ayam tersebut telah memenuhi syarat untuk budidaya dengan model tertutup yang dilengkapi kipas blower di dalamnya yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko penyakit dan kematian ayam. Kendati demikian, dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang pedoman pembibitan ayam ras yang baik menyebut, jarak lokasi kandang ayam dengan permukiman warga yakni minimal 500 meter untuk mengurangi pencemaran udara, air, dan kotoran. Namun realitanya sekitar 100 meter kandang ayam sudah terdapat rumah warga. Meski begitu, pihak pemilik kandang ayam tidak bisa disalahkan 100%. Lantaran dari perjalanan waktu dari pendirian kandang hingga sekarang, ada perubahan lahan yang awalnya kosong berubah menjadi permukiman. Jaraknya minimal 500 meter. 500 meter ya, dengan tujuan untuk mengurangi pencemaran udara, air, dan kotoran. Kalau sesuai peraturan seperti itu. Cuma sekarang itu kondisinya gini Mas, ini ya dilema juga ya. Kadang orang mendirikan kandang itu belum ada bangunan. Ya, di jalan normal kan masih jaraknya jauh. Tapi tahu-tahu sekitarnya di bangunan lah, terus dan disalahkan kandangnya, itu kan juga dilema. Lebih lanjut, Andi menambahkan terkait tuntutan masyarakat yang menginginkan penutupan kandang ayam. Pihaknya menjelaskan jika yang bisa melakukan penutupan adalah pengadilan atau pemilik kandang. Kandang ayam di Desa Serut Sadang, Kecamatan Minong diketahui telah berdiri sejak tahun 2017 dan berkapasitas 7.000 ekor ayam dengan 3 lantai. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda Pati berhasil menyabet penghargaan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dengan kategori lukisan presiden terbanyak dari rangkaian nama desa di Indonesia. Buah manis ini didapatkan sang pelukis setelah 1 tahun mengerjakan lukisan presiden. Inilah hasil karya Andri Andika Putra, pemuda berusia 20 tahun, asal Duku Jenglong RT 3 Desa Pengandan, Kecamatan Margorejo Pati yang membuat lukisan 7 presiden dengan menggunakan teknik tipografi. Uniknya, tulisan yang digunakan untuk mengisi sketsanya adalah nama desa di seluruh Indonesia yang berjumlah 43.000 nama. Gagasan menggambar ini, menurut pemuda yang bekerja di bioskop Pati ini lantaran hendak menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, serta persiapan pemilihan umum 2024 mendatang. Sejak tanggal 20 Agustus 2022, Andri mulai menggambar dan keseluruhannya tuntas pada 25 Agustus 2023 lalu. Lamanya pembuatan berbuah manis. Kini penghargaan rekor dari Museum Rekor Indonesia atau MURI ia dapatkan dengan kategori lukisan presiden terbanyak dari rangkaian nama desa di Indonesia. Di piagamnya tadi itu ada tulisan rekor dunia karena belum ada yang pernah buat. Atas penghargaan tersebut, Andri kian semangat untuk melukis ragam karya yang dapat membanggakan Indonesia. Ia pun belum berniat menjual karyanya meskipun telah ada penawaran di angka 3 hingga 4 juta rupiah. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV.
Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Puluhan ternak sapi perah di Kota Salatiga mengikuti kontes ternak sapi perah di kawasan rumah potong hewan di Jalan Imam Bonjol. Tujuan kontes ini untuk meningkatkan potensi sapi perah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi peternak pasca adanya wabah PMK. Ada 2 kategori yang dilombakan dalam kontes ini, yaitu sapi darah atau calon indukan sapi perah dan laktasi atau penyengnya produksi susu yang dihasilkan sapi perah. Untuk mendapatkan sapi terbaik, juri menilai dari postur tubuh, kebersihan, dan kesehatan. Dengan lebih sayang ternaknya, maka kesejahteraan hewannya menjadi meningkat. Kalau kesejahteraan hewannya meningkat, maka produksi susunya karena ini adalah sapi perah akan meningkat dan perbaikan bibit untuk ke depan ini juga akan lebih berkualitas. Kalau ini diikuti berapa banyak, Bu? Diikuti total peternak 30 untuk yang laktasi, 30 untuk yang darah. Karena semua mitra kita wajibkan untuk ikut. Kita mau tahu ini bukan hanya monitoring berkala saja, tapi dengan kontes ini upayamu sampai mana, kemitraan kita selama ini tunjukkan. Untuk meningkatkan potensi yang ada, selain menyediakan dokter hewan di beberapa lokasi, Pemkot setempat juga akan memberikan pelatihan pengolahan susu sapi menjadi makanan dalam aneka varian. Susu sapi perah ya, sapi perah. Sehingga harapannya nanti akan ada diversifikasi terhadap produksi dari sapi perah ini, baik keju, susu, ice cream dengan beberapa varian-varian yang akan menumbuhkan pergerakan ekonomi maupun UMKM yang ada di sekitarnya. Sehingga saya menyambut baik, termasuk memberikan dukungan terhadap dokter hewan dan paramedik ternak yang selalu berpihak kepada para peternak menjadi garda terdepan, dan ini tugas dari pemerintah kota untuk melakukan langkah-langkah keberpihakan. Para pemenang kontes sapi perah mendapatkan uang pembinaan dan bisa meningkatkan harga jual sapi. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, daerah gempuran minuman kekinian di Kota Lasem, Kabupaten Rembang terdapat salah satu warung es puter legendaris yang sudah ada sejak tahun 1995. Dengan tetap mempertahankan cita rasanya, saat ini pelanggan warung tersebut berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah bahkan hingga Jakarta. Warung es puter Sumijang, itulah nama warung legendaris di Kota Lasem. Warungnya berdiri pada tahun 1995 ini cukup hits di kalangan masyarakat Rembang. Pasalnya, warung es tersebut sering dikunjungi para pejabat dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Warung yang letak jauh dari pantura tersebut sering menjadi tujuan para pencari makanan legendaris, mulai dari Semarang hingga Jakarta. Semua pernah berkunjung di warung es puter ini.
Adapun yang membuat beda, menurut pemilik warungnya Sumijan, dari 1995 hingga sekarang, tidak menambah dan mengurangi resep dan memakai gula asli. Sumijan mengaku rata-rata pelanggannya dari Blora, Rembang, hingga Pati. Serta banyak juga pejabat yang berkunjung hanya sekedar ingin mencoba es puter legendaris miliknya. 95. Yang membuat spesial di sini apa, Pak? Es puter ya. Es puternya apa ya? Bedanya es puter sini dengan es puter yang lain apa, Pak? Ya, kalau yang lain pakainya dari manis, kalau saya kan orisinil. Kalau dari dulu sampai sekarang ada perubahan nggak di sini, Pak? Dari tempatnya? Mas. Rata-rata pelanggannya dari mana, Pak? Ya, dari Pati, Blora, Kabupaten Rembang pasti ingin tahu rasanya es puternya gimana gitu. Pasti dari Kabupaten Rembang. Es puternya yang dari es puternya habis 4, ya 5, ya 6. 6 kilogram. 6 tremos per hari, Pak. 10 liter Mas, tapi ini porsinya 100 porsi. Dalam sehari di warung tersebut dapat menghabiskan 8 termos es puter berukuran 10 liter. Bahkan setiap weekendnya sehari mampu menghabiskan 10 termos es puter. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Seorang wanita berstatus mahasiswi ditemukan tewas di area pintu keluar parkir di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Semarang. Korban yang diduga bunuh diri tersebut jatuh dari lantai 4 tempat parkir mobil. Belum diketahui motif korban memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Air kali yang berada dekat dengan tambak yang juga menjadi satu-satunya pasokan air bagi Tabak di Desa Dasun diduga tercemar limbah. Pasalnya air tersebut berbusa dan bertahan lama. Kandang ayam yang berada di Desa Serut Sadang, Kecamatan Minong telah sesuai prosedur kandang, namun letaknya yang berdekatan dengan rumah penduduk sekitar 100 meter telah mengganggu aktivitas warga. Kabit Peternakan di Pertan Pati menyebut jika merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, menyebutkan kandang ayam dengan permukiman minimal berjarak 500 meter. Seorang pemuda Pati berhasil menyabet penghargaan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dengan kategori lukisan presiden terbanyak dari rangkaian nama desa di Indonesia. Buah manis ini didapatkan sang pelukis setelah 1 tahun mengerjakan lukisan Presiden Republik Indonesia. Di era gempuran minuman kekinian di Kota Lasem, Kabupaten Rembang, terdapat salah satu warung es puter legendaris yang sudah ada sejak tahun 1995. Dengan tetap mempertahankan cita rasanya, saat ini pelanggan warung tersebut berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah bahkan hingga Jakarta. Pemirsa, rangkuman berita tadi menutup jumpa kita di Jateng hari ini. Pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.